Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel informasi Umana. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusannya ya. Amin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, tepatnya hari ini, Jumat tanggal 9 Januari 2026, kita akan membahas update terbaru dan cukup penting terkait perkembangan penyaluran bantuan sosial, khususnya PKH susulan serta BPNT tahap keempat periode tahun 2025. Belakangan ini beredar cukup banyak postingan di media sosial yang menunjukkan adanya pencairan bantuan yang terjadi kemarin ini ya. Tidak hanya itu, ada pula informasi tambahan dari operator 6NG di tingkat desa yang menyebutkan bahwa BPNT tahap 4 periode Oktober sampai Desember sudah mulai menunjukkan keterangan transaksi SI, yang artinya saldo sedang dalam proses atau ongoing menuju kartu KKS bagi KPM tertentu. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas pergerakan saldo bantuan per hari ini berdasarkan laporan lapangan dan informasi dari operator desa, dan juga setruk-setruk yang berterbangan di berbagai sosial media. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini, channel Umana, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update penting seputar Bansos, PKH BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, perlu saya tekankan kembali bahwa informasi yang saya sampaikan di video ini bersumber dari pengalaman KPM, postingan media sosial, dan laporan operator lokal. Artinya ini belum merupakan pengumuman resmi dari Kementerian Sosial atau Kemensos teman-teman ya, melainkan gambaran kondisi di lapangan yang sedang terjadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Seperti yang kita ketahui bersama, program Keluarga Harapan atau PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan komponen tertentu seperti anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas dengan nominal bantuan yang berbeda-beda. Sementara itu, BPNT tahap 4 merupakan bantuan pangan non-tunai senilai Rp600.000 yang diperuntukkan untuk kebutuhan pangan pokok selama 3 bulan, yaitu periode Oktober sampai Desember 2025. Pencairan yang saat ini ramai diperbincangkan adalah pencairan susulan yang diperuntukkan bagi KPM yang belum sempat menerima bantuan di akhir tahun 2025. Dan kini prosesnya masih berlanjut di awal tahun 2026. PKH validasi untuk komponen SMP dan SMA sebesar 875.000. Postingan ini juga menyertakan imbauan bagi KPM yang belum cair, namun status datanya masih valid.
agar melakukan konfirmasi ke pendamping sosial atau mengecek saldo KKS masing-masing. Kemudian terdapat bukti struk penarikan tunai dari Bank BRI tertanggal 7 Januari 2026 kemarin ya, dengan nominal 875 status transaksi sukses. Ini yang tersebar di media sosial, teman-teman ya. Jadi di media sosial itu kemarin tanggal 7, mulai tanggal 7 itu sempat beredar struk bahwa banyak Bank BRI yang katanya cair. Entah itu benar atau enggak, tapi semoga saja benar ya. Itu banyak sekali di media sosial struk yang bertebaran pada cair, teman-teman ya. Ini menunjukkan adanya pencairan PKH susulan untuk komponen pendidikan SMP dan SMA, di mana nominal tersebut memang sesuai ketentuan, yaitu 370.000 untuk SMP dan 500.000 untuk SMA per tahap. Selanjutnya, yang kedua, ada beberapa struk yang beredar di sosial media juga masih dengan nominal yang sama. 875 dari transaksi BRI pada pukul 00.33 WIB. Postingan ini memperkuat dugaan bahwa pencairan PKH susulan memang sedang berjalan. Bahkan ada yang mencairkan melalui agen BRI Link juga. Berikutnya, pencairan BPNT melalui Bank BNI mulai tanggal 7 Januari 2026 di beberapa wilayah sudah mulai tersalurkan dengan nominal 600.000. Nominal ini sangat identik dengan tahap 4, yaitu 600 untuk periode Oktober-Desember 2025. Ini menjadi indikasi kuat bahwa BPNT tahap 4 susulan juga mulai dicairkan setidaknya di beberapa wilayah. Jadi kalau di beberapa wilayah itu artinya belum merata, teman-teman ya, baru beberapa wilayah yang mungkin sudah tersalurkan BPNT-nya. Kemarin waktu saya live itu juga sempat ada yang berkomentar, katanya di daerah saya alhamdulillah BPNT cair gitu. Jadi belum merata di seluruh wilayah, teman-teman ya. Selain itu, terdapat pula informasi dari operator 6NG tingkat desa yang menyatakan bahwa status BPNT tahap 4 sudah menunjukkan transaksi SI. Ini artinya proses verifikasi dan persetujuan sudah selesai, dan dana tinggal disalurkan ke rekening KKS KPM melalui bank penyalur Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, maupun BSI. Informasi ini sejalan dengan laporan dari berbagai daerah bahwa pencairan susulan BPNT tahap 4 masih berlanjut di Januari 2026. Khususnya bagi KPM yang sebelumnya belum terbit SPM di akhir tahun 2025. Namun demikian, teman-teman tetap diimbau untuk mengecek status secara berkala dan tidak terlalu sering agar tidak menyebabkan gangguan sistem. Selain itu, tetap waspada jika sewaktu-waktu status berubah menjadi exclude yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Secara keseluruhan, progres penyaluran PKH susulan dan BPNT tahap 4 tahun 2025 terpantau cukup positif. Pencairan sudah terjadi pada 7 Januari 2026 dan kemungkinan masih berlanjut hari ini 9 Januari 2026 meskipun belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa wilayah dan beberapa daerah lainnya sudah melaporkan adanya KPM yang berhasil mencairkan bantuan. Walaupun belum merata ya, namun perlu diingat proses ini bersifat bertahap.
sangat bergantung pada verifikasi data DTKS, kesiapan bank penyalur, dan status masing-masing KPM. Yang paling penting, meskipun ada kabar pencairan, teman-teman jangan terlalu berharap berlebihan ya. Tetap tunggu informasi resmi dari Kemensos agar tidak kecewa jika bantuan belum masuk. Perlu diketahui juga bagi KPM yang terindikasi masuk dalam kriteria tidak layak seperti data tidak valid, status pekerjaan tertentu, kepemilikan aset tinggi, kepesertaan BPJS Mandiri kelas 1-2, cicilan kredit aktif, saldo tabungan besar hingga aktivasi keuangan mencurigakan, maka bantuan bisa saja tidak cair. Sebagai saran bagi teman-teman yang masih menunggu pencairan, silahkan cek status bansos melalui pendamping sosial, aplikasi 6NG atau situs resmi cek bansos dengan memasukkan data KTP dan wilayah masing-masing. Hindari informasi palsu dan jangan klik tautan mencurigakan yang meminta data pribadi karena rawan penipuan. Semoga bantuan sosial ini benar-benar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di awal tahun 2026 ketika kebutuhan hidup masih cukup tinggi. Jika teman-teman punya pengalaman pencairan serupa, silakan bagikan di kolom komentar agar bisa menjadi informasi tambahan bagi KPM lainnya. Dan apabila informasi ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke grup-grup atau kemanapun ya, jika dirasa informasi ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir atau sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 ya robbal alamin. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah tutur kata. Sampai berjumpa di info-info selanjutnya, dan di video kali ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.